Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini kami akan menceritakan sebuah kisah burung beo yang menyaksikan pembunuhan dari seorang pria bernama Marty Duram. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Marty Duram adalah seorang pria berusia 46 tahun dikenal sebagai sosok yang lembut dan penuh kasih terhadap keluarganya. Dia tinggal di Ansley Township, Michigan bersama istrinya, yaitu Glenna Duram. Dari luar, rumah tangga mereka sangat sempurna. Tapi di balik pintu rumah mereka, tekanan hidup mulai menggerogoti fondasi pernikahan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi guys, di keluarga mereka ini sedang terjadi permasalahan keuangan yang sangat menumpuk. Rumah mereka sedang berada dalam ancaman penyitaan. Tagihan terus datang dan hubungan mereka semakin renggang. Glenna yang diam-diam berjuang dengan gangguan bipolar dan depresi, hidup dalam bayang-bayang mental yang sangat rapuh. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa semua itu akan berpuncak pada tragedi brutal. Selama 2 hari, tetangga pasangan Duram tidak mendengar kabar apapun dari mereka. Connie Riam, tetangga sekaligus teman keluarga tersebut merasa ada yang tidak beres. Connie memutuskan untuk memeriksa rumah pasangan itu. Kok tumben-tumbenan nih rumah sepi banget ya, kata si Connie. Akhirnya Connie datang ke rumah itu lalu memasuki rumah. Tapi pada saat ia memasuki rumah, Connie menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Di kamar tidur, Marty tergeletak tak bernyawa di ranjang dengan 5 luka tembak. Glenna di sisi lain terbaring dalam kondisi kritis dengan luka tembak di kepala. Tetapi diketahui Glenna ini masih hidup guys. Connie pun langsung menghubungi polisi. Sekejap polisi pun datang dan langsung mengevakuasi keduanya. Marty dinyatakan meninggal dunia. Glenna, meskipun nyawanya sempat berada di ujung tanduk, tapi dia berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Saat penyelidik awalnya sempat menduga ini adalah kasus bundir yang gagal. Glenna tampaknya mencoba mengakhirinya setelah menghabisi suaminya. Di sekitar TKP, polisi menemukan beberapa selongsong peluru dan tanda-tanda perkelahian. Diketahui juga, polisi memiliki saksi yang sangat tidak terduga. Dan yang lebih anehnya lagi, sosok itu bukanlah manusia, but adalah seekor burung beo abu-abu Afrika milik keluarga Duram. Burung ini dikenal cerdas dan mampu meniru percakapan dengan sangat akurat. Saat penyelidikan berlangsung, Bat mulai mengucapkan frasa yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Dia berkata, jangan tembak lagi." Frasa itu diulanginya berulang kali dengan intonasi suara yang sangat menyerupai Marty. Kata-kata Bat membuat keluarga Marty yakin bahwa burung itu merekam momen-momen terakhir dari pertengkaran tragis yang terjadi antara Marty dan Glenna. Mereka percaya bahwa itu adalah percakapan nyata. Teriakan putus asa Marty sebelum ia didormati oleh istrinya sendiri. Singkat cerita, ketika polisi menggali lebih dalam, mereka menemukan sejumlah surat yang ditulis tangan oleh Glenna. Surat-surat itu berisi permintaan maaf dan kalimat-kalimat ambigu yang bernuansa pengakuan. "Aku minta maaf. Aku tak tahu bagaimana semua ini terjadi. Aku harap Tuhan memaafkanku," tulis Glenna. Meski surat itu tidak menyebutkan sebuah pembunuhan secara eksplisit, nuansanya cukup kuat untuk dijadikan bukti pengakuan tidak langsung. Pada Januari 2016, Glenna Duram akhirnya secara resmi ditangkap dan didakwa atas pembunuhan tingkat pertama terhadap suaminya. Jaksa menuduh bahwa ia sempat ngedor Marty setelah pertengkaran hebat. Lalu ia mencoba bundir, ditambah bukti-bukti dari keterangannya seekor burung tadi, yaitu si Bat. Dia bilang kan jangan tembak aku. Seakan-akan kalau Marty sudah tahu dia akan didor oleh istrinya sendiri. Berarti kan ini sengaja ya guys Glenna melakukan hal itu.
Sementara itu, frasa-frasa yang diucapkan oleh Bat menjadi bahan diskusi dalam investigasi. Meskipun Bat tidak bisa dihadirkan sebagai saksi di pengadilan, kesaksiannya secara tidak langsung melalui rekaman suara dan pengakuan keluarga ikut memperkuat narasi yang dibangun jaksa. Akhirnya kasus ini dengan cepat menyita perhatian publik. Media menyoroti bukan hanya fakta bahwa Glenna menghabisi suaminya, tetapi juga keterlibatan seekor burung beo sebagai saksi tidak terduga. Wah, ini pasti viral banget ya di negara itu pada saat itu. Bat menjadi pusat perhatian, dia mendadak tenar, trending, dan tayangan berita, wawancara, dan dokumenter mulai muncul membahas bagaimana seekor burung bisa menyimpan jejak kejahatan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Kalau di Indonesia mungkin burung beo itu udah diundang ke acara-acara TV kali guys. Atau diundang ke podcast. Atau juga dia akan dibayar mahal oleh para artis-artis. Singkat cerita, pada bulan Juli 2017, setelah proses yang panjang dan peninjauan bukti, juri menyatakan Glenna bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Pada tanggal 28 Agustus 2017, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keadilan ditegakkan, tapi tidak ada yang bisa menghapus luka yang ditinggalkan. But si burung beo akhirnya dirawat oleh Christina Keller, mantan istri dari Marty. Christina percaya bahwa Bud menyimpan potongan cerita yang tidak pernah bisa diungkapkan di pengadilan. Christina merawat Bud bukan hanya sebagai hewan peliharaan, tetapi sebagai makhluk yang membawa suara terakhir dari Marty. Kisah Marty Duram bukan sekedar kasus pembunuhan dalam rumah tangga. Ini adalah kisah tentang kekerasan yang tidak terlihat, tekanan hidup yang menghancurkan, dan seekor burung yang menjadi saksi bisu tragedi manusia. Beristirahatlah dengan tenang, Marty Duram. Jadi itulah guys kisah tentang seekor burung beo yang berhasil mengungkap kasus pembunuhan Marty Duram. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.